Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kabarnya kakak-kakak semua kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah untuk pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kita sudah masuk bab yang kedua, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Ya, yang bagian A adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian yang bagian B adalah mengenal kitab-kitab Allah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna sebenarnya berjumlah 99. Namun pada pembelajaran kali ini atau bab 2 ini kita akan mengenal 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit, Maha Mematikan. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu, Maha Hidup. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri. Yang keempat Al-Ahad, Maha Esa atau Maha Tunggal. Kemudian yang bagian B, mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagian A adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Yang pertama adalah Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya adalah Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Jadi manusia semuanya akan meninggal. Ya, manusia berasal dari Allah, kemudian akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mengimani Al-Mumit. Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya. Yang B adalah tidak bersikap sombong karena menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Jadi kita hidup hanya sementara di dunia, tidak boleh berbuat sombong. Ya, karena pada hakikatnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang C adalah menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus selalu menjaga diri kita agar selalu taat, selalu dekat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang D adalah banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan dan menolong orang lain. Ya, kita harus menebar kebaikan dimanapun kita berada. Ya, seperti sopan dan menolong orang lain. Ya, kita harus terus berusaha untuk bisa membantu ataupun menolong orang lain, baik itu keluarga kita, saudara, tetangga, maupun yang lainnya. Ya. Yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Maksudnya adalah Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Allah hidup tiada akhirnya. Ya, manusia akan mati. Semua makhluk ciptaan Allah di dunia ini akan binasa, namun Allah Subhanahu wa taala kekal dan Allah tetap hidup. Hikmah Al-Hayyu yang maha hidup yang pertama adalah tidak bersikap sombong dengan menyadari bahwa kita hidup sementara. Jadi hidup yang sementara ini kita tidak boleh sombong. Apa yang kita sombongkan? Pinternya, gantengnya, cantiknya, kekayaannya, padahal semuanya hanya sementara dan semuanya juga titipan Allah. Kemudian yang kedua adalah menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Ya, jadi kita harus selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangannya.
Yang C adalah banyak berbuat kebaikan. Ya, kita karena hidup di dunia ini hanya sementara, yang kekal adalah nanti ketika di akhirat, maka di dunia ini kita harus banyak menanam kebaikan, menanam ketaatan kepada Allah agar nantinya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang D, tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Jadi kita harus terus berusaha untuk menjaga sholat 5 waktunya. Yang laki-laki, ya semestinya kita harus sholat di masjid berjamaah. Yang E, senang bersedekah dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak sedekah, banyak pahala, itu juga tanda bahwa kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Hikmah Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Yang pertama adalah menjadi anak yang bertanggung jawab. Ya, kita sudah kelas 5, semestinya kita sudah bisa bertanggung jawab terhadap segala hal. Ya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kalau misalkan ada tugas dari guru, ada PR, kita harus bisa bertanggung jawab. Maupun tugas yang ada di rumah yang diberikan oleh orang tua. Kemudian yang B adalah menjadi anak yang mandiri. Ya, karena kita sudah kelas 5, semestinya kita tidak boleh ketergantungan dengan orang lain. Ya, selama itu bisa kita lakukan sendiri, maka kita harus lakukan sendiri. Kemudian yang C adalah menjadi anak yang pintar. Anak yang pintar adalah anak yang terus mau belajar. Ya, baik itu belajar pelajaran pengetahuan umum maupun pelajaran Al-Qur'an. Yang D adalah menjadi anak yang bekerja keras. Ya, kita tidak boleh bermalas-malasan, harus terus berusaha mencapai cita-cita apa yang kita inginkan maupun apa yang orang tua inginkan. Ya, jadi kita terus berusaha sampai cita-cita itu tercapai. Yang keempat adalah Al-Ahad, artinya adalah Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Maksudnya Allah Esa, tidak ada yang menyamainya. Jadi Allah hanya satu, Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hikmah Al-Ahad atau Maha Esa atau Maha Tunggal. Yang pertama adalah semakin bertambah iman kepada Allah. Ya, jadi bagaimana caranya kita harus terus menaikkan iman kita atau menambahkan iman kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang manusia al-imanu yazidun wa yanqus. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kita harus terus berusaha agar iman kita terus naik. Yang B adalah semakin rajin beribadah. Ya, dengan kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Ahad agar ibadah kita terus bertambah, terus bagus kualitasnya. Ya, jadi kualitas ibadah kita harus terus kita tingkatkan. Yang C adalah semakin bersikap baik kepada orang lain. Ya, terus setiap hari kita perbaiki sikap kita, akhlak kita kepada orang lain, kepada orang tua, keluarga, saudara, tetangga, maupun dengan orang yang lain. Yang D adalah selalu bersikap rendah hati. Ya, tidak boleh sombong. Selalu rendah hati atau tawadu. Ya, kemudian yang bagian B adalah mengenal kitab-kitab Allah. Beriman berarti percaya dan yakin. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dari Allah untuk umat Yahudi. Kitab Taurat terkenal dengan istilah Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, selain Allah tidak boleh disembah, termasuk berhala-berhala atau patung-patung. Yang ketiga adalah tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Yang kelima, harus menghormati kedua orang tua, ayah dan ibu. Yang keenam adalah dilarang membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, dilarang berzina.
Yang kedelapan, dilarang mencuri. Yang kesembilan, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh adalah dilarang mengambil istri orang. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaumnya Bani Israel. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Zabur adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Mukjizat Nabi Daud adalah bisa melunakkan besi dengan suaranya yang merdu ketika membaca kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa hanya ditugaskan untuk Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit untuk diajak menuju kebaikan. Yang keempat adalah kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan saat beliau berusia 40 tahun. Saat itu Nabi sedang berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab Allah yang keempat itu dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan 4 kitab. Yang kedua, memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Yang C, meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup umatnya. Walaupun Allah menurunkan 4 kitab, tapi yang wajib kita yakini untuk dipelajari dan sebagai pedoman hidup kita adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang D adalah selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kita harus terus berusaha untuk mengkaji, mempelajari bacaan maupun untuk menghafalkannya. Ya, terus kita harus belajar. Yang E adalah memahami bahwa Islam adalah agama yang benar. Jadi agama yang paling benar adalah agama Islam karena telah disempurnakan, semuanya ada di agama Islam. Yang F adalah meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Jadi memang Allah itu tunggal, Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin pembelajaran kita di bab kedua kali ini cukup sekian. Semoga ada manfaatnya, ya, dan kita juga bisa mengambil hikmah-hikmah dari pembelajaran bab kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.